Saudara kalau dengar ini atau nanti dengar dari streaming atau apa, jangan tersinggung ya kalau gerejamu seperti yang saya katakan itu, yang ibadahnya. Shalom. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan bagian per bagian atas cuplikan khotbah Pendeta Jimmy Pardede berikut ini. Di dalam kebaktian, di dalam ibadah, kadang-kadang puji-pujian begitu mengharukan, sehingga yang pimpin pujian, kita yang menyanyi, merasa sangat sulit menahan emosi. Tapi kita tetap berusaha tahan. Ibadah harus berlangsung dengan tertib, dengan baik. Satu kali ada seorang pemimpin pujian, seorang penyanyi yang Pak Stephen Tong undang dari luar negeri. Dia memimpin pujian, lalu ketika sampai di dalam menyanyi lagu Amazing Grace, dia berhenti dulu, dia tutup mata, kemudian baru dia pimpin nyanyi. Lalu Pak Stephen Tong tanya, kenapa sebelum kamu pimpin lagu Amazing Grace, kenapa kamu tutup mata dulu? Dia bilang, saya berdoa. Berdoa apa? Saya berdoa karena lagu ini selalu bikin saya nangis. Kalau saya nyanyi Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch. Begitu sampai that saved a wretch like me, saya nggak bisa selesai, saya pasti nangis. Nah, bagaimana mau pimpin pujian kalau pemimpin pujiannya nangis? Mari sudah kita nyanyikan Amazing Grace. Amen. Nangis, nggak bisa nyanyi. Maka dia doa, Tuhan berikan saya pengendalian diri, supaya saya bisa kuasai diri dan bisa memimpin orang nyanyi. Ini ibadah yang benar. Nah, itulah yang benar. Ada penguasaan diri sesuai dengan buah roh. Terbalik dengan mereka yang ketika pujian penyembahan itu nangis-nangis, sampai tangisannya itu meluap-luap. Nah, seperti itulah persekutuan doa orang-orang Pentakosta waktu saya masih kecil dulu. Nangis-nangis, teriak-teriak, panggil nama Tuhan. Oh, Tuhan, oh. Ya, ribut, mengganggu tetangga yang lagi tidur saja. Lalu mereka klaim bahwa itu kepenuhan Roh Kudus, padahal tidak sesuai dengan buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yaitu penguasaan diri. Tidak ada penguasaan diri. Los selalu bawa-bawa perasaan. Apa yang mereka anggap benar, maka itulah yang benar, padahal tidak seperti itu. Jadi standar mereka adalah perasaan mereka, bukan perasaan Tuhan. Standar mereka adalah pikiran mereka sendiri, bukan pikiran Tuhan. Nah, terbalik tuh. Oh, jangan menghakimi. Andalanmu saja itu. Jadi saudara mau melayani Tuhan atau mau melayani pendeta? Oh, melayani keduanya. Wah, tidak bisa. Kalau pendetamu memiliki pikiran yang berbeda dengan Tuhan, bagaimana? Seseorang yang melayani Tuhan pasti berbuat yang baik terhadap pendetanya. Ibadah yang benar itu penuh emosi yang ditahan. Bukan ibadah yang gak ada emosi lalu dipancing-pancing. Saudara, kalau ibadahnya pancing-pancing emosi, itu ibadah palsu. Kalian mau nangis gak, jemaat? Enggak ya? Kita ulangi lagu ini ya, ayo redupkan sedikit. Musik lebih lambat dong, gitu ya, supaya orang nangis. Jadi gak pengen nangis, dipaksa nangis. Ini kan palsu ya, ini kayak latihan acting nyanyi. Nyanyi nangis, sorry. Saya pernah pimpin kebaktian kebangunan rohani di daerah Sitiarjo. Nah, situ banyak sekali jemaat yang datang. Ternyata mereka terbiasa kalau calling itu harus nangis. Jadi waktu saya calling, mari maju yang mau terima Tuhan, mulai terisak-isak. Saya pikir, lumayan ya, kayak Johnson saya gitu. Lalu mereka maju, lalu saya lihat, loh yang maju kok nangisnya dipaksa. Nggak mau nangis tapi dipaksa. Jadi ada ibu-ibu maju, nggak bisa nangis. Karena memang khotbahnya mungkin kurang mengharukan. Jadi mereka paksa diri nangis. Ini nggak benar. Ibadah bukan pemaksaan. Ibadah bukan memanipulasi perasaan. Nah, maka saudara, ketika penyanyi ini merasa ini lagu sangat mengharukan, saya bisa menangis, tapi saya harus mengendalikan diri. Nah, saya kalau pimpin ibadah di dalam ibadah kedukaan, sulit untuk mengendalikan, tidak bersedih, mengekspresikan dalam tangis. Apalagi kalau nyanyi lagu Kasih Allah Amat Besar. Wah, itu saya sulit sekali menahan diri, tapi saya harus tahan karena saya sedang pimpin jemaat menyanyi. Nah, itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati penuh dengan emosi, tapi kita mau kendalikan diri. Sedangkan ibadah yang palsu nggak ada emosi, mesti dipancing lewat pancingan-pancingan. Jangan senang ibadah pancingan, biar kita senang beribadah di dalam penguasaan diri yang baik. Ya, memang di setiap kebaktian orang Kristen itu harus ada penguasaan diri. Ada beberapa hal yang perlu dihilangkan dalam kebaktian-kebaktian orang Kristen.
Selain daripada khotbah atau pengajaran yang tidak benar, juga praktik-praktik yang tidak benar, seperti nangis-nangis, teriak-teriak, dan kepenuhan yang tidak karu-karuan itu. Nah, juga soal pemahaman Daud telanjang dan menari-nari. Kalau kalian pikir di situ Daud telanjang bulat, kenapa kalian tidak sekalian telanjang bulat juga? Dan perlu diperhatikan, Daud menari bukan pada saat kebaktian jemaat. Di tempat di mana kalian boleh menari, silakan kalian menari. Di saat kebaktian jemaat, hadirilah kebaktian itu dengan penuh hormat kepada Tuhan dan juga kepada saudara-saudara. Nah, saudara, kalau dengar ini atau nanti dengar dari streaming atau apa, jangan tersinggung ya kalau gerejamu seperti yang saya katakan itu, yang ibadahnya salah. Gak usah tersinggung. Lebih baik saudara cari kebenaran. Kebenaran tidak peduli perasaanmu. Ini dikatakan oleh seorang komentator politik Israel ya. Dia bilang, truth doesn't care about your feelings. Benar ya benar. Saudara kalau nggak suka 4, angka 4 jelek, saudara tetap harus mengakui 2 tambah 2 itu 4. 2 tambah 2 berapa? Gak mau, saya benci 4. Jangan singgung saya. Loh, memang 2 tambah 2 4 kok. Nggak boleh. Aku benci 4. Hargai perasaanku dong. Loh, ya, gimana ya? 2 tambah 2 memang 4. Yang benar ya benar. Lebih baik perasaan kita disesuaikan dengan kebenaran ketimbang perasaan kita gampang tersinggung oleh kebenaran. Nah, itu sebabnya waktu beribadah kita menahan diri meskipun emosinya sudah besar karena kita mencintai Tuhan. Tapi kalau emosi mesti dipaksakan, something wrong with us and something wrong with the worship. Ada yang salah dengan ibadah yang memaksakan emosi. Ada yang salah dengan ibadah kalau saya tidak mempunyai emosi yang tepat. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan informasi ini, kita seringkali terjebak dalam perasaan kita sendiri. Emosi bisa menjadi kompas yang memandu kita, tetapi kadang-kadang kompas itu bisa salah arah. Ketika kita berbicara tentang kebenaran, terutama dalam konteks spiritual, penting untuk mengingat bahwa perasaan pribadi kita tidak selalu mencerminkan kebenaran yang lebih besar dan abadi. Kebenaran sejati diwakili oleh ajaran yang tertulis di dalam Alkitab. Perasaan adalah bagian integral dari pengalaman manusia. Mereka memberikan warna pada hidup kita dan seringkali mempengaruhi keputusan yang kita buat. Namun, perasaan juga bisa menipu. Ketika kita merasa sedih, marah, atau bahagia, kita mungkin cenderung melihat dunia melalui lensa emosi tersebut. Nah, ini bisa membuat kita menjauh dari kebenaran yang lebih objektif. Sebagai contoh, ketika seseorang mengalami kehilangan atau kekecewaan, perasaan tersebut bisa mengaburkan pemahaman mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Alkitab sebagai kitab suci bagi umat Kristen memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana kita seharusnya hidup dan memahami dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 32, kita diajarkan bahwa kebenaran akan memerdekakan kamu. Ini menunjukkan bahwa kebenaran yang terdapat dalam Alkitab bukan hanya sekedar informasi, tetapi juga alat untuk mencapai kebebasan spiritual dan emosional. Ketika kita menempatkan kebenaran Alkitab di atas perasaan kita, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan berbasis pada nilai-nilai yang abadi. Nah, ini tidak berarti kita harus mengabaikan perasaan kita, tetapi kita harus belajar untuk menyelaraskan perasaan tersebut dengan kebenaran yang lebih besar. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.